Ternyata Anda masih sehat semua ya, tanpa corona. Amin, Pak. Amin ya. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan setelah UTS, yaitu pertemuan 9. Topik yang kita pelajari pada hari ini adalah algoritma C45. Sebelumnya Anda sudah belajar algoritma Rosette. Jadi algoritma C45 ini algoritma yang keempat yang kita pelajari. Sebelumnya algoritma a priori sudah, algoritma asosiasi rule sudah, algoritma Rosette sudah, sekarang adalah algoritma C45. Saya berharap tetap mengikuti perkuliahan ini karena algoritma C45 ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau khususnya dalam data mining. Dan mungkin penjelasan materinya lumayan rumit sedikit. Kenapa lumayan rumit sedikit? Karena materinya agak sulit ya, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Lumayan sulit sedikit materinya, jadi saya berharap kalau bisa ada disiapkan di sekitar Anda kertas, pulpen, dan alat-alat tulis lainnya. Jadi siapa tahu ada penting bisa Anda tulis. Nanti penjelasan materi ini juga saya sudah rekam, nanti saya juga nanti akan menguploadnya di channel YouTube saya, jadi bisa Anda melihat sendiri di channel YouTube saya nanti penjelasannya. Begitu juga kalau misalnya pertanyaan bisa langsung ke saya. Yang kedua, kalau misalnya Anda punya channel YouTube juga bisa Anda subscribe channel YouTube saya biar Anda juga nanti kalau ada materi terbaru langsung ada notifikasi sama Anda bahwa ada materi baru yang saya upload. Seterusnya saya informasikan kepada Anda jangan lupa Anda absensi. Absensinya adalah pertemuan 9. Mungkin ada di kelas ini ada kelas malam, ada kelas jam 8.15, jam 10, atau ada juga kelas pagi, kelas sore. Ini kan gabung-gabung di 2 hari ini kan. 2 hari ini kan 3 sesi kita laksanakan. Sehari ini pertama, kedua, dan besok malam. Anda tetap absen sesuai dengan jadwal perkuliahan, bukan sesuai dengan jadwal Zoom. Jika ada teman Anda yang tidak bisa mengikuti live, bisa juga nanti dia mengikuti melalui channel YouTube saya. Oke, kita lanjut materi kita. Saya share dulu materinya. Mudah-mudahan sebelumnya sudah dipelajari lah adik-adik semuanya. Jadi sudah dibaca materinya, apa sih algoritma C45 itu ya. Slide-nya terlihat mata modulnya? Terlihat, Pak. Oke. Oke, berarti terlihat. Oke, terima kasih atas responnya. Berarti saya teruskan. Algoritma C45. Definisi algoritma C45. Algoritma yang sering digunakan untuk teknik klasifikasi dalam data mining adalah algoritma C45. Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk mengeksplorasi data, yaitu untuk menemukan hubungan variabel input atau variabel kriteria dengan variabel target atau decision attribute atau atribut keputusan. Hasil dari eksplorasi data diubah dalam bentuk pohon keputusan atau decision tree, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna. Algoritma C45 mengubah data yang besar menjadi pohon keputusan, dan dari pohon keputusan dibaca dalam bentuk role. Dalam data ini banyak algoritma pembentuk pohon keputusan seperti algoritma chart, algoritma D3, algoritma C45, dan algoritma C5 Jadi kalau Anda perhatikan di sini, mohon dibuka kameranya ya. Nanti bagi yang sering menutup kameranya saya kasih pertanyaan ya. Karena saya melihat wajah-wajahnya semua. Seperti siapa ini? Wahyu Panjaitan ya. Wulan Kartika ya. Sylvia Situmoran, Oppo Retno Pro 4 ya. Dara Safitra, Ade Kejori Barus, Adinda Ramadhani, udah sekarang. Ini mohon dibuka kameranya adik-adik. Oke.
Jadi algoritma C45 salah satu algoritma dalam data mining. Fungsinya adalah mengubah, ada misalnya kita sebuah data, mengubah data tersebut menjadi sebuah pohon keputusan. Jadi ada data kita rubah dalam bentuk pohon keputusan. Nah, jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Untuk apa kita bentuk dalam pohon keputusan? Supaya isi data tersebut mudah dibaca, mudah dipahami. Mudah dibaca, mudah dipahami. Makanya dibentuk pohon keputusan. Algoritma C45, salah satu algoritma di sini jelaskan klasifikasi, teknik klasifikasi. Klasifikasi di sini sebelumnya adalah pengelompokan. Jadi pengelompokan berdasarkan hubungan antara variabel input dengan variabel output. Variabel input dengan variabel output. Apa yang dimaksud dengan variabel input atau output atau variabel target? Oke. Sebelumnya di algoritma Rorschach Anda sudah membaca bahwa data dalam bentuk atribut keputusan. Ada di situ decision attribute, data dalam bentuk decision system. Di mana data tersebut adalah berisi informasi bahwa ada variabel input, ada variabel target. Ada variabel input, ada variabel target. Oke. Kita langsung contoh seperti apa sih tabel dalam bentuk decision system atau data di dalam bentuk hubungan input dan output. Oke, saya langsung aja ke tabelnya. Ya, contohnya. Inilah contohnya ya. Ini ada tabel 6.1, mudah-mudahan terlihat sama Anda. Ini tabel ini ada strukturnya. Strukturnya apa? Ada variabel kriteria, ada variabel decision atau atribut keputusan atau variabel keputusan. Jadi tabel ini kalau Anda lihat, ini pertama dulu objeknya atau subjeknya. Subjeknya lah misalnya. Baru ini adalah yang 4 ini merupakan variabel kriteria. Baru yang satu ini variabel keputusan atau atribut keputusan. Kenapa disebut keputusan keterangan ini? Kenapa? Keterangan lolos, tidak lolos dan seterusnya itu dipengaruhi oleh kriteria IPK, keaktifan organisasi, kemampuan bahasa asing, dan kemampuan soft skill. Yang mempengaruhi hasil lolos atau tidak. Jadi antara kriteria dengan keputusan mempunyai hubungan, mempunyai istilahnya saling berkaitan. Jadi keterangan lolos atau tidak dipengaruhi oleh kriteria. Jadi itu yang disebut dengan decision attribute atau decision system atau tabel dalam bentuk decision system, di mana tabel tersebut ada kriterianya, ada keputusan. Contohnya lah si Wijaya Saputra, dia memutuskan memilih seorang wanita, misalnya dia memilih si Ida Pandiangan, itu ada kriteria yang mempengaruhi. Misalnya si Ida Pandiangan cantik, baik, rajin menabung, sopan selalu, ya. Nanti keputusannya apa? Wijaya menerima atau tidak. Begitu kalau si Fatah misalnya dia memutuskan memilih seorang wanita, misalnya Cairani Ridwan, dia pasti melihat beberapa kriteria. Apakah Cairani itu cantik, ya memang cantik. Apakah baik, baik. Rajin menabung, rajin. Soleh, soleh. Ya, maka keputusannya adalah si Fatah menerima si Cairani Ridwan. Begitu juga misalnya juga si Diktage yang misalnya ada laki-laki yang mendekatinya misalnya, maka pasti dilihatnya beberapa kriteria yang menjadi penentu keputusannya bahwa
si laki-laki itu baik atau tidak menurut dia. Apakah baik, sering mandi, sering gosok gigi, bersih, ya pasti nanti beberapa kriteria itu keputusannya dia menerima atau tidak. Jadi ada faktor yang mempengaruhi. Jadi seperti itu yang disebut dengan tabel dalam bentuk decision attribute. Ada keputusan, keputusan itu dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Jadi seperti ini kita tabel ini. Jadi dalam algoritma C45 dan algoritma Somerset, tabel itu harus seperti itu. Ada kriteria, ada keputusan. Berbeda dengan algoritma a priori atau algoritma asosiasi. Format data yang kita butuhkan di situ adalah harus hanya dalam bentuk transaksi, yaitu di mana tabelnya tersebut ada nomor, ID, dan transaksi barang yang dibeli. Tapi kalau misalnya dalam algoritma C45 itu harus dalam bentuk decision system atau decision attribute, di mana tabel tersebut ada atribut kriteria dan ada atribut keputusan. Ya, mudah-mudahan adik-adik ini memahami. Saya lihat semua sehat-sehat selalu, segar-segar semua pikirannya, sehat-sehat semua pikirannya, dan saya yakin juga bahwa materi hari ini juga pasti dicerna dengan baik. Oke, selanjutnya jelaskan tadi algoritma C45 klasifikasi. Yang kedua, merubah tabel menjadi pohon keputusan. Betul. Ini betul loh. Mungkin nanti Anda akan percaya bagaimana tabel ini dirubah dalam bentuk keputusan. Bisa. Kalau kita lihat contoh ini, tabel 6 tabel kita ini, 6.1, ini tabelnya itu ada sampai 8 tabel saja ya. 8 tabel saja. Dan ini tabel 8 ini bisa kita rubah dalam bentuk keputusan. Di mana? Coba lihat hasil akhirnya. Dia berubah jadi pohon keputusan. Berubah seperti ini dia. Ya. Jadi tabel tadi berubah jadi pohon keputusan. Untuk apa? Supaya mudah dibaca. Tapi pohon keputusan di sini terbalik ya, bukan seperti pohon biasa. Kalau misalnya pohon biasa akarnya dari tanah, dari bawah ke atas. Kalau ini akarnya dari atas ke bawah. Jadi pohon keputusan terbalik. Jadi tabel itu bisa kita rubah dalam bentuk pohon keputusan. Tabel dalam bentuk tabel. Yang isinya itu ada atribut, ada keputusan. Jadi oleh karena itu, itulah definisi dari algoritma C45, merubah data dalam bentuk pohon keputusan. Jadi outputnya dalam bentuk keputusan baru kita baca. Cara membacanya dari atas ke bawah. Mungkin tadi Anda tidak membaca isi tabelnya, tapi dari hasil ini bisa saya baca. Bahwa jika IPK seseorang tinggi, maka dia lolos. Jika IPK seseorang rendah, maka tidak. Jika IPK seseorang sedang, maka ada pertimbangan selanjutnya. Kita lihat kemampuan bahasa asingnya. Kalau kemampuan bahasa asingnya bagus, maka dia lolos. Kalau kemampuan bahasanya tidak, maka tidak lolos. Cepat membacanya kan? Coba saya suruhlah misalnya baca keputusan dari tabel ini. Mana lebih mudah ada? Dari tabel 6 titik Dari tabel dari titik tabel titik 6. Ya. Saya suruhlah misalnya si Jumantri tuang beruntung. Bisa kamu baca kesimpulan dari tabel 6.1? Jumantri? Nggak bisa. Tapi kalau pohon keputusan tadi, bisa kan? Bisa. Bisa. Gampang. Itulah bagaimana Jumantri, mana lebih suka kamu? Pohon keputusan atau tabel? Pohon keputusan, Pak. Kenapa pohon keputusan? Lebih mudah. Lebih mudah. Lebih mudah kita pahami isinya kan. Kenapa lebih mudah? Karena memang dijelaskan. Kalau misalnya saya suruh Anda pahamilah, ambil kesimpulan dari tabel ini, pasti nggak bisa. Susah Anda membacanya, karena tabelnya banyak. Coba kalau udah dikoporsikan keputusan, gampang kita bacanya. Makanya data mining ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Tabel-tabel seperti ini bisa dibentuk dalam bentuk keputusan sehingga mudah kita pahami. Dari tabel tersebut bisa kita lihat apa intinya, apa isinya yang pasti. Jadi bersyukurlah ada algoritma C45, bersyukur ada data mining,
Karena tabel-tabel yang sangat besar, tidak perlu kita membacanya satu persatu, tinggal bentuk dalam bentuk pohon keputusan yang mudah dipahami. Nah, oke, mudah-mudahan Anda memahami ya. Saya tidak menjelaskan nanti cara perhitungan secara detail ya. Saya menjelaskan nanti secara umum saja kenapa Anda sudah besar, sudah dewasa. Kalau perhitungan matematika Anda mungkin lebih mahir daripada saya. Apalagi di sini nanti ada logaritma natural ya. Mungkin saya masih kalah sama Anda. Jadi saya melewatkan aja, nanti Anda yang mempelajari sendiri, hanya menjelaskan struktur cara mengerjakannya saja. Kalau Anda diskusi nanti sama saya, bisa juga WA. Karena ini agak rumit sedikit ya, kalau misalnya satu-satu lumayan rumit menjelaskannya. Jadi seperti itu dulu pola pikirnya udah yang pernah pahami algoritma C45 dalam klasifikasi dan membentuk tabel jadi pohon keputusan. Itu yang penting. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan Anda sudah memahami semuanya. Saya lihat semua senang-senang, ketawa-ketawa. Tidak ada yang menangis, berarti semuanya memahami apa yang saya jelaskan. Ya, amin ya. Oke, kita masuk ke, oke, saya ulangi lagi. Ini algoritma C45 itu bukan sendiri dia ya. Ada saudara kembarnya, ada saudara tirinya. Artinya saudara kembar saudara tiri adalah ada algoritma yang bersaudara dengan dia. Kita juga di rumah ada saudara kan. Tapi saudara kita itu kadang mirip, muka kita mirip, ada juga tidak. Begitu juga di sini C45 ini itu saudaranya itu algoritma char, algoritma ID3, algoritma C45, algoritma C50. Jadi awalnya itu char dulu. Char ada kelemahannya, muncullah algoritma ID3. Ada lagi kelemahannya, muncullah algoritma C45. C45 ada kelemahannya, muncul algoritma 5.0 yang masih sekarang ini. Nanti mungkin setelah kita pelajari ini, si Julfitri Borusinja ditemukannya kelemahan pada algoritma C50, maka dibuatnya lah algoritma C55. Yang intinya tujuannya sama adalah untuk membentuk pohon keputusan. Aduh, mati pula internetnya. Halo, masih stay bersama saya? Halo? Masih. Oke. Halo. Ya, tadi terputus. Tiba-tiba internet dari kampus putus, jadi mati pula ya. Mohon maaf dulu sebelumnya ya. Oke. Itu bukan salah saya, itu salah internetnya ya. Kenapa dia putus tiba-tiba? Ya, silakan, kita lagi asik-asik belajar ya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau mati tiba-tiba ini bukan karena mati internet ya, tapi karena habis masa paketnya. Nanti hanya 40 menit, ini kan free. Nanti saya balik lagi. Jadi kalau misalnya nanti mati tiba-tiba, kurang lebih sekitar 10 menit lagi, itu bukan saya mematikan, aplikasinya mati sendiri, refresh. Nanti balik lagi. Artinya jangan kemana-mana ya, karena materi kita belum selesai. Oke, lanjutnya, Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang telah hadir pada Zoom pada pagi hari ini ya. Tadi kita sampai algoritma C45, kita masuk ke 6.2, yaitu pembentukan pohon keputusan dengan C45. Dalam algoritma C45 ada dua rumus yang selalu kita cari ya. Pertama adalah nilai entropi dan nilai gain. Nah, nilai gain. Entropi, nah, sudah saya buat definisinya di sini. Pertama, entropi S adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keberagaman setiap atribut kriteria terhadap decision atribut atau atribut keputusan dalam sebuah kumpulan data. Makin rendah nilai entropi, maka tingkat keberagaman suatu kumpulan data makin rendah. Sebaliknya, makin tinggi nilai entropi, maka nilai keberagaman makin tinggi. Rumus entropi sebagai berikut, yaitu entropi S sigma minus P kali log 2 Pi. Nah, itu rumusnya ya. Ini lumayan rumit kita ya. Awal pertemuan aku bilang ini data mining ini bukan teori, ini matematika. Jadi sudah mulai kita logaritma, main logaritma.
Jadi entropi di sini adalah menunjukkan keberagaman isi sebuah data yang kita gunakan. Makin banyak ragamnya, maka makin tinggi nilai entropinya. Makin tinggi, makin rendah ragamnya atau jenis-jenis data yang ada di dalamnya, maka nilai entropi yang terbentuk makin rendah. Jadi menunjukkan keberagaman data. Keberagaman itu adalah jenis datanya banyak jenisnya. Sama seperti misalnya kalau misalnya Anda punya data, nilainya itu sangat banyak jenisnya, maka entropinya tinggi. Tapi kalau misalnya Anda punya data, hanya satu jenis, isinya hanya 2 jenis, maka tidak beragam. Nah, yang kedua, kalau penjelasan dari rumusnya ada di sini adalah S itu adalah jumlah data sampel atau jumlah data yang kita gunakan, N adalah jumlah partisi S, P adalah proporsi dari S, I terhadap S. Oke, ada di sini yang harus Anda ingat. Dalam proses pencarian entropi, jika nilai kriteria terhadap atribut keputusan sama, maka nilai entropinya sama. Dan jika hanya satu nilai kriteria yang tidak sama dengan 0, maka entropinya 0. Ini nanti saya jelaskan pada contoh yang ini mungkin belum memahami Anda. Yang kedua kita cari rumus adalah di dalam C45 adalah gain atau SA. Merupakan selisih nilai entropi total dikurangi nilai entropi masing-masing nilai setiap atribut kriteria. Dikali nilai proporsi nilai atribut dibagi dengan jumlah data. Fungsi dari gain nilai adalah untuk mengukur efektivitas masing-masing atribut kriteria dalam mengklasifikasi data. Pada algoritma C45, nilai gain digunakan sebagai dasar pembentukan noda atau akar dan cabang pohon keputusan. Rumus gain adalah sebagai berikut. Jadi gain digunakan untuk membentuk akar awal dan akar selanjutnya. Dasar kita mana adalah akar yang kita gunakan. Akar ini diambil dari atribut kriteria tabel yang kita gunakan. Jadi gain di sini sudah dijelaskan adalah mengukur efektivitas masing-masing atribut kriteria dalam mengklasifikasi data. Jadi dia berhubungan dengan klasifikasi data. Klasifikasi di sini mulai dari pembentukan akar atau pohon keputusan. Rumusnya juga adalah gain S, A entropi S dikurangi sigma dari SI kurang bagi S kali entropi SI. Keterangannya adalah jumlah kasus sampel S, A atribut, N partisi S, SI jumlah kasus pada partisi ke I, S adalah jumlah kasus dalam S. Jadi mungkin Anda susah memahaminya, mungkin nanti ke contoh bisa langsung ya. Adapun proses pembentukan decision tree atau pokok keputusan dalam algoritma C45 adalah sebagai berikut. Pokok keputusannya adalah pertama adalah cari dulu nilai entropi tadi. Caranya kita cari nilai entropi untuk sistem nilai kriteria. Yang kedua cari nilai gain SA untuk setiap atribut. Jadi entropi untuk kriteria, gain untuk atribut. Tahu atribut? Atribut sama dengan kolom. Nilai kriteria adalah isi dari atribut. Jadi kita cari nilai dari kriteria dulu, isi dari atribut, baru kita cari nilai dari atribut. Jadi nilai dari atribut misalnya A, kada isinya itu kriteria. Selain itu adalah bentuk node dengan akar dan cabang berdasarkan gain tertinggi. Ulangi proses masing-masing cabang. Hanya 4 langkah sebenarnya. Tapi yang saja lumayan rumit pembentukan pohon keputusannya ya. Lumayan rumit. Tapi kalau Anda baca-baca sampai 100 kali udah pasti yakin Anda memahami ini. Tapi kalau baca sekali 2 kali ya pasti nggak paham. Ya. Tapi kalau misalnya Anda baca terus, tambah penjelasan sama saya pasti Anda memahami. Kita masuk ke contoh kasusnya ya. Nah, dan penyelesaian. Oke. Setiap tahun pada bulan 5, STM Budi Dharma melaksanakan acara The Green Fish of Education Day atau Edu Day. Dalam rangka perayaan ulang tahun STM Budi Dharma dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Salah satu kegiatan pada acara tersebut yaitu pemilihan duta kampus. Calon duta kampus yang itu mahasiswa STM Budi Dharma semester 2 sampai semester 6.
yang memenuhi kriteria dan sudah ditetapkan panitia. Data berikut adalah data calon duta kampus tahun 2018. Ini hanya pemisalan, datanya ini tabel 6.1 ini ada yang datanya, ada yang real, ada yang tidak, karena contoh saja ya. Tapi kita anggap real lah ini ya, karena sebagian datanya ini real saya buat. Jadi tabel 6 ini menceritakan data calon duta kampus tahun 2015. Di sini mereka ada yang lolos, ada yang tidak. Lolos di sini adalah lolos ke tahap berikutnya, bukan juara ya. Tapi mereka lolos ke tahap berikutnya itu dipengaruhi oleh faktor apakah IPK-nya tinggi rendah, aktif di organisasi atau tidak, bisa bahasa Inggris atau tidak, atau punya kemampuan soft skill. Soft skill-nya adalah keterampilan di luar bidangnya. Misalnya kita komputer. Seharusnya orang komputer itu kan pandai programmer, pandai jaringan, pandai desain, pandai misalnya buka pasang komputer. Itu hard skill. Karena sesuai dengan bidang kita. Kalau soft skill adalah di luar itu. Misalnya Justina sedang Butar. Dia orangnya pandai menyanyi. Berarti dia punya soft skill menyanyi. Tapi kalau misalnya dia mengambil jurusan menyanyi di kampus yang lain, menyanyi itu bukan soft skill-nya, jadi hard skill-nya. Karena di luar dari bidangnya. Jadi soft skill adalah di luar dari bidang kita, kemampuan di luar bidang kita. Misalnya si Fata punya kemampuan, misalnya dia main catur. Main catur itu kan di luar dari bidangnya, seharusnya dia programmer, tapi dia main catur, berarti dia punya soft skill. Atau misalnya si Rio Harahap, misalnya dia pandai main tinju, ya. Sedangkan dia bukan jurusan tinju atau bukan jurusan penjas atau pendidikan penjas, maka kemampuan soft skill-nya itu disebut, tinjunya itu adalah disebut kemampuan soft skill. Jadi seperti itulah keterangan di sini menerangkan calon duta kampus ini lolos atau tidak ke tahap berikutnya dipengaruhi oleh 4 kriteria ya, atau 4 atribut, yaitu IPK, keaktifan organisasi, kemampuan bahasa asing, kemampuan soft skill. Keterangannya lolos atau tidak. Jadi di tabel ini saya jelaskan tadi ada 4 atribut kriterianya kan, yaitu IPK, kemampuan keaktifan organisasi, kemampuan bahasa asing, kemampuan soft skill. Cara keterangannya adalah lolos atau tidak. Oke, kurang 1 menit lagi refresh Zoom-nya. Nanti jangan lupa kembali lagi karena kita belum selesai materi kita, karena kita masih lanjut ya.